Desa Rongturin akan dijadikan contoh percontohan desa digital. Ya. Kesiapannya kenapa kok sampai Desa Rongturin? Nih, mohon maaf nih Pak Carik, saya agak sensitif sekali tanya soal ini. Gaji perangkat desa itu statusnya bagaimana sih? Perangkat desa sampai sekarang ini sebenarnya saya sendiri sebagai perangkat desa ya, ini sebenarnya belum tahu statusnya. Karena memang dalam undang-undang pedesaan itu tidak ada status perangkat desa. Saudara, selamat datang di 0% Podcast bersama saya Badrus Smakit. Dan kali ini saya mengundang Carik Desa Rongturin, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Madura. Beliau adalah Mas Abdul Ghani. Menurut informasi, Desa Rongturin ini akan dijadikan salah satu desa percontohan untuk desa digital di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Madura. Seperti apa kesiapan dan bagaimana sih untuk mempersiapkan desa untuk bisa menjadi desa digital? Langsung saja saya sapa Mas Abdul Ghani. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Badrus. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan sudah berkenan meluangkan waktu ngobrol di 0% Podcast. Menarik di sini untuk saya bahas. Menurut informasi dan kabar yang saya tangkap bahwa Desa Rongturin ini akan dijadikan salah satu desa percontohan untuk go digital. Sebelumnya saya ingin sampaikan di sini, teman-teman semuanya, konsep desa digital ini mengacu pada dasar kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa pasal 6 ayat 2(a) serta Permendes Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan desa pasal 11 ayat 1 sampai dengan 5. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, Mas Ghani, apa yang menjadi nilai tawar sehingga Desa Rongturin ini akan dijadikan desa percontohan untuk desa digital khusus di Kecamatan Tanah Merah? Monggo. Terima kasih Mas Badrus. Sebenarnya desa itu merupakan salah satu mitra dari pemerintah, di mana yang sudah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Semua desa yang ada di Indonesia itu layak untuk mendapatkan tunjangan dana desa yang disebut dengan DD, di mana pemerintah sudah memberikan seluas-luasnya dalam pembangunan desa sejak tahun 2014 setelah launchingnya Undang-Undang Desa. Lah di situ kenapa kok sekarang sudah ada indikasi dari pemerintah daerah khususnya yang ada di Kecamatan Tanah Merah, Desa Rongturin akan dijadikan contoh percontohan desa digital. Ya. Kesiapannya kenapa kok sampai Desa Rongturin? Apa gitu, yang lebih dasar latar belakangnya? Karena begini, sebenarnya desa itu gampang saja dalam menciptakan kepemerintahan di desa itu sendiri. Kita harus memulai dengan adanya tertib yang namanya administrasi. Disitulah latar belakangnya yang harus itu. Karena kenapa? Karena ketika tertib administrasi, maka secara sistematis program desa akan berjalan dengan sendirinya. Sampai-sampai mungkin ini menjadi awal bagi kami dari pemerintah Desa Rongturin untuk menerima tawaran itu dari Kecamatan Tanah Merah untuk menjadi desa percontohan yang sekarang ini sudah waktunya di era digital ini. Saya sangat berharap hal itu mendapat dukungan langsung dari pemerintah daerah. Tuh, kenapa begitu? Ya, karena kita tidak bisa berjalan sendiri, Mas Badrul. Kita sudah siap, seumpama kita sudah siap, di desa sudah siap mulai dari
SDM-nya, ya, Administrasinya sudah tertib. Tapi tidak ada kerjasama dari pemerintah daerah. Satu contoh, ketika kita mengadakan yang namanya kepengurusan, ya kan, kepengurusan administrasi kependudukan, yang namanya digital itu sebenarnya konsepnya semua urusan itu selesai di balai desa melalui online. Itu sebenarnya titik poinnya seperti itu. Jadi diurus dari rumah juga bisa. Juga bisa sebenarnya. Nah, sebentar. Terkait tadi disampaikan kalau ini tidak bisa berjalan sendiri harus ada dukungan dari pemerintah daerah. Dukungan yang seperti apa? Dukungan seperti apa? Seperti contoh, kita ambil contoh satu dinas saja, dinas pencatatan sipil, kependudukan, ya, angka penduduk capil. Ketika kita sudah siap untuk menjadi desa digital, tetapi dari dinas itu tidak siap, mau gimana kita? Karena kita harus sinkron dengan dinas itu. Kita harus sinkron. Baik. Rencana yang akan diluncurkan ini tahun berapa? Tahun 2023 ini atau bagaimana? Untuk Desa Arung Turin. Untuk Desa Arung Turin sebenarnya akan digarap. Untuk Desa Arung Turin sebenarnya kita sudah siap, baik itu sarana atau SDM-nya kita sudah siap. Namun kita ini masih menunggu dari kecamatan. Kemudian nanti kecamatan itu nanti akan mengusulkan ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah nanti itu juga akan memberikan sinyal atau stimulus bagaimana konsep yang betul untuk menjadikan desa itu betul-betul nanti efektif dalam mengembangkan desa menjadi desa digital seperti itu. Baik. Berarti Desa Arung Turin ini kapanpun, misalkan 1 bulan lagi atau 3 bulan lagi, ini akan digarap dan akan diluncurkan. Desa Arung Turin ini siap ya? Siap, selalu siap. Selain tadi tertib administrasi, apa yang menjadi nilai tawar? Selain tertib administrasi, karena begini ya, desa itu sebenarnya bagian dari program pemerintah di mana harus sepenuhnya melayani masyarakat. Ya, betul. Jadi masyarakat ini tidak usah bingung-bingung dalam semua urusan kepemerintahan. Karena sudah adanya pemerintah desa. Yang dimana di situ sudah ada perangkat-perangkat desa sesuai dengan jobnya masing-masing. Lah kalau di situ diefektifkan, maka desa itu program desa jalan, disitulah menjadi tolak ukur dari pemerintah kabupaten sehingga nantinya akan dijadikan desa percontohan. Baik. Seperti itu. Baik. Terkait desa digital ini, saya yakin sekali masih banyak desa-desa di Kabupaten Bangkalan ini yang belum mengetahui secara garis besar desa digital ini desa yang seperti apa sih? Menurut Pak Carik gimana sih? Sebenarnya desa digital, selain tadi yang disampaikan bahwa seluruh urusan administrasi ini selesai di desa dan juga bisa diselesaikan lewat gadget kita di rumah masing-masing. Selain itu, apakah dana desa bisa transparan, bisa ditransparansikan atau bagaimana? Dengan adanya program dari pemerintah yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2020 yang sudah disampaikan oleh Mas Bendrus tadi. Jadi pemerintah memberikan tadi itu seluas-luasnya untuk pembangunan desa. Mulai desa itu mau dijadikan desa digital, mau dijadikan desa mandiri. Khusus desa digital. Ini seperti apa gambarnya? Jadi desa digital ini sebenarnya manfaatnya itu lebih banyak. Pertama yaitu adalah administrasi lebih mudah. Yang kedua, pengawasan dari masyarakat. Untuk pengembangan desa dalam penggunaan dana desa. Seperti itu bisa diawasi lewat kita akan menciptakan sebuah aplikasi di mana semua masyarakat itu akan bisa mengakses
kemana alur dana desa itu untuk pembangunan desa. Bisa dilacak gitu ya? di HP. Bisa dilacak. Jadi nggak bisa main-main nih? Nggak bisa main-main. Jadi bukan cuma BPD saja, Oke. kan sebenarnya kita sudah ada pengawasannya. Jadi kalau di desa itu disebut dengan BPD. Oke. gitu ya. Jadi seluruh kegiatan yang menggunakan dana desa, masyarakat ini bisa mengkontrol, bisa melihat. Nih Dede nih dilarikan kemana? Nih anggaran segini kok dilambungkan segini. Itu bisa mengkontrol dengan konsep desa digital ini. Jadi bisa mempersempit bagaimana ruang gerak untuk berkorupsi dan yang lain sebagainya, penyalahgunaan dana desa begitu. Oke, baik Pak Carek, luar biasa sekali dan saya sangat apresiasi sekali khususnya kepada Desa Rongturin lewat bagaimana Pak Carek ini sangat mendukung Desa Rongturin ini go digital untuk kemajuan Desa Rongturin ke depan. Sekarang kita berbicara terkait dengan desa dan kepala desa yang belakangan hari ini ramai sekali diperbincangkan, bahkan menuai kontroversi pro dan kontra Pak Carek, bahwa jabatan kepala desa yang awalnya 6 tahun diminta untuk direvisi menjadi 9 tahun. Pertanyaan saya, setujukah Pak Carek dengan hal itu? Sebenarnya setuju tidak setuju. Ini Nggak setuju atau tidak? Kalau saya pribadi setuju saja. Kenapa itu? Pertama ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri kemarin. Nah, kenapa? Ini menarik ini. Kenapa kok ada tuntutan revisi undang-undang masa jabatan kepala desa yang asalnya 6 tahun menjadi 9 tahun. Nah, kenapa? Kita ambil sisi positifnya saja sebenarnya. Pertama itu ingin menganalisir terjadinya konflik. Konflik ketika adanya pilkades, pemilihan kepala desa. Oke, Karena meminimalisir konflik. 1, 2. Yang kedua, ini menjadi PR besar bagi kepala desa untuk membangun desa ini. Untuk membangun desa ini dalam jangka 6 tahun. Tidak ini cukup. tidak cukup. Dianggap tidak cukup. Tidak cukup. Karena begini sebenarnya, pemerintah ini sebenarnya harus memulai dari bawah. Contoh, kalau desa itu yang ada di Indonesia bisa menjalankan program-program yang sudah ditentukan oleh pemerintah, yang sudah mempunyai anggaran, mempunyai anggaran dari APBN. Ini kalau desanya bisa sejahtera, bisa menjadi desa mandiri, maka secara sistematis kecamatan itu juga akan berkembang. Kalau kecamatan itu berkembang, maka secara otomatis juga kabupaten berkembang. Kalau kabupaten berkembang, maka provinsi sampai ke pusat. Jadi akarnya itu harus kita perbaiki dulu. Baik. Itu. Tapi kan cuman kepala desa Pak Carek yang mengusulkan untuk ditambah jabatan menjadi 9 tahun. Dari tingkat kepala daerah hingga presiden, ini kan 5 tahun Pak Carek. 5 tahun. Ya. Dan kalau programnya dijalankan dengan baik, saya rasa 5 tahun itu sudah cukup 6 untuk tahun, menunjukkan 6 tahun ya. 6 tahun 6 ya. tahun sekarang, 6 tahun, bukan 5 tahun Mas. 6 tahun. Iya, 6 tahun. Itu sudah cukup untuk bagaimana bisa membangun desa. Yang kedua, pendapat saya, apakah tidak lebih menimbulkan ruang yang lebih besar? Misalkan nih, ini kepala desanya nggak amanah. Nunggu 9 tahun nih kita mau pemilihan lagi. Apakah tidak menimbulkan ruang yang lebih ini lagi, ya kan? Itu gimana? Sebenarnya ini memang terjadi pro dan kontra, pro dan kontra dalam tuntutan dari asal 6 tahun menjadi 9 tahun. Yang tadi itu yang saya sebutkan. Tapi juga ada baiknya. Ini cukup 6 tahun sebenarnya ya. Tadi katanya setuju. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, karena begini. Sebentar begini. Karena begini. Sebentar Pak Carek. Iya. Situ bilang setuju atas nama Carek atau atas nama pribadi? Ini secara
secara aturan kita itu setuju mendukung pemerintah. Tapi kalau hati nurani saya itu sebenarnya sudah cukup sebenarnya 6 tahun. Kata Mas Badrus tadi itu, ketika kepala desa menggunakan dana itu sebaik-baiknya, 6 tahun itu insya Allah sudah bisa dan pasti akan dipilih lagi. Ya seperti itu. Kalau bijak, kalau baik. Kalau seandainya ini memang nanti disetujui 9 tahun, ini kayaknya kasihan pada kader-kader muda yang ingin memimpin desa itu, tidak, kesempatannya itu terlalu lama. Iya. Ya, seperti itu ya. Nah, itu kan masih usulan. Masih usulan. Sebenarnya ini masih usulan. Mungkin ini harus ada pengkajian yang lebih dalam lagi. Ya, usulan 9 tahun itu nanti kan dimasukkan ke prolegnas. Prolegnas. Kan begitu kan. Belum serta-merta itu disetujui ketok palu kemudian dijalankan, tidak. Oh, tidak. Ini nanti harus ada kajian-kajian yang lanjut. Ini kita sebenarnya sepenuhnya memasarkan ke pemerintah pusat. Sesuai dengan adanya nanti sampai ketuk palu revisi undang-undang tentang desa itu. Berarti jawabannya adalah bisa setuju, bisa tidak. Bisa setuju, bisa tidak. Seperti itu Mas Badrus, oke? Oke, baik. Berbicara terkait perangkat tadi. Iya. Nih, kalau boleh tahu, untuk perangkat desa. Nih, mohon maaf nih Pak Carek, saya agak sensitif sekali tanya soal ini. Gaji perangkat desa itu statusnya bagaimana sih? Perangkat desa sampai sekarang ini sebenarnya saya sendiri sebagai perangkat desa ya, ini sebenarnya belum tahu statusnya. Mau dimasukkan ke apa? Lah, karena memang dalam undang-undang pedesaan itu tidak ada status perangkat desa. Dalam undang-undang desa tidak ada status perangkat desa. Mau dilarikan kemana perangkat desa itu? Contoh, kalau kita masukkan ke Sokwan, ya kan, gaji sudah ditentukan. Bukan sukarelawan. Sukarelawan itu gaji sudah ditentukan oleh pemerintah dan itu diambil dari APBN. Kalau perangkat desa, lah dimasukkan ke ASN perangkat desa ini juga tidak bisa, karena ya mohon maaf ya, perangkat desa ini menerima gaji tidak tiap bulan, kadang bisa 4 bulan, kadang bisa 3 bulan. Loh, iya tak? Iya, sesuai dengan pencairan anggaran dana desa yang disebut dengan ADD. Loh, bagaimana bisa diambilkan dari dana desa, akan tetapi perangkat desa tersebut tidak masuk dalam undang-undang desa tersebut? Itu bagaimana bisa jadi kan pelanggaran dong kalau kayak gitu? Lah mungkin begini. Dalam status perangkat desa memang pemerintah belum menentukan secara pasti di mana statusnya ya. Statusnya apa Sokwan, apa ASN. Ya, paham Pak Carek. Maksud saya begini Pak Carek, tidak dimasukkan dalam undang-undang desa. Status perangkat desa ini tidak ada dalam undang-undang desa. Kemudian gaji kepala desa ini diambilkan dari dana desa, kan pelanggaran. Kalau gaji perangkat dan gaji kepala desa ini Mas Badrus. Bukan kepala desa, perangkat desa. Iya, perangkat desa sama sebenarnya. Kepala desa juga perangkat desa ini gajinya sama sebenarnya. Pengambilannya itu dana desa itu, dana yang turun ke desa itu ada 2 jenis. Ini yang harus kita pahami dulu ya. Apa nih? Jenis yang pertama. Ya, jenis yang pertama itu ada namanya DD. Ya. DD itu langsung dari pusat. Oke. Jenis yang kedua. Yang kedua itu ada namanya ADD. Oh gitu. Gitu. Nah, ADD ini yang mengucurkan dana itu dari daerah. Oh, dari daerah. Seperti untuk gajinya ini diambilkan dari ADD. ADD itu. Bukan dari DD. Seperti gitu. itu. Yang dimaksudkan status belum jelas tadi itu bagaimana? Status belum jelas ini yang saya pikirkan. Saya sebagai desa juga bingung sebenarnya. Itu tidak berlaku di Rongturin saja kan? Itu semua. Seluruh Indonesia. Bukan cuma terjadi di maaf ya, bukan terjadi di desa
Rongturin saja. Kasihan. Ini terjadi di seluruh Indonesia. Kenapa ya kemarin kepala desa yang demo itu tidak demo dan mengusulkan Nah, dana desa ditambah? Kenapa tidak begitu kan? Itu kan lebih kepada untuk mensejahterakan bagaimana perangkat desa juga begitu kan, untuk pembangunan desa dan sebagainya. ya mungkin dengan menuntut 9 tahun. 9 tahun itu mungkin itu sudah terjawab dengan hal seperti itu. Kenapa kok tidak dananya yang ditambah, kan seperti itu. Kalau memang tidak cukup dalam pembangunan desa, kan seperti itu jawabannya. Oke, baik. Kembali lagi ke Desa Digital. Sebelum kita tutup podcast ini, teman-teman semuanya, seluruh subscriber dan viewers setia dari 0% Podcast, apa yang sudah disiapkan selain SDM, tertib administrasi, dan yang sebagainya tadi disebutkan untuk Desa Ronturin ini siap go digital? Iya, persiapan dari Desa Ronturin mulai dari sarana, SDM-nya, terus kantornya, yaitu balai desanya. Sebenarnya begini, ini cuma mau memberikan masukan saja. Ya, sebelum kita tutup, sebenarnya desa itu, di desa ini sistem kepemerintahannya tidak jauh beda dengan birokrasi-birokrasi yang ada. Ketika desa itu menertibkan administrasi dan membuka, nah ini yang menjadi PR Pak Gubernur, membuka kantor desa. Karena kita lihat, mungkin sampean bisa tahu sendiri ya kan, tidak semuanya desa memberikan fasilitas kantor desa seperti itu. Lah ketika ada desa membuka kantor desa, itu semuanya program itu sudah terjawab dengan sendirinya. Pelayanan masyarakat, mulai pengurusan administrasi, tersentral di situ semua ya. Lah dari situlah kita mulai menuju go desa digital. Selain sarana juga yang mendukung itu, yang paling penting itu adalah SDM-nya, sumber daya manusianya. Apa yang sudah dibangun selama ini untuk mendukung dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Desa Ronturin? Alhamdulillah Desa Ronturin mulai sejak pergantian kepala desa, kita melanjutkan program-program pemerintahan desa. Ya, sebelumnya kita lebih mengaktifkan kantor desa. Kita akan menjadwal semua perangkat wajib hukumnya masuk ke kantor sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Seperti itu. Oke. Selain itu, untuk membangun SDM yang baik yang sudah dilakukan selama ini, ada untuk pelatihan atau apa? Dari pemerintah Desa Ronturin, kita tidak henti-hentinya memberikan pelatihan mulai dari remaja untuk menemukan titik di mana nanti mereka masa depannya. Seperti contoh memberikan pelatihan dalam perekonomian dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, baik. Luar biasa sekali Pak Caleg Desa Ronturin. Mas Abdul Ghani, ini luar biasa sekali. Calegnya masih muda ya. Saya baru tahu tadi, serius Mas Ghani, Pak Caleg, bahwa status perangkat desa ini tidak dibahas dan tidak masuk dalam undang-undang desa. Jadi semoga ke depan nanti bagaimana kejelasan dari perangkat sebenarnya desa. Bukan tidak masuk, statusnya. Kalau undang-undangnya sudah masuk, Mas Betul. Statusnya. Bisa nanti takutnya tidak ada undang-undangnya. Ada undang-undang, tapi dalam undang-undang desa itu status dari perangkat desa itu belum ada kejelasan. Nah, kejelasan terkait apakah masuk sokwan atau masuk setelah itu, maksudnya seperti itu Mas Betul. Ini adalah keluhan ini mewakili dari semua perangkat desa yang ada di seluruh Indonesia. Baik. Luar biasa sekali. Sebelum kita tutup, apa yang penting Pak Caleg untuk didengarkan warga Desa Ronturin? Monggo.
Ini bukan khusus pada warga Orang Turin saja. Ini Oke. saya prioritaskan kepada seluruh desa, khususnya yang ada di Kabupaten Bangkalan. Yang saya inginkan desa tertib administrasi bisa menjadi desa maju dan untung bisa menjadi desa mandiri. Bangkalan Jaya. Luar biasa sekali. Semoga Desa Rong Turin ini bisa diperlancar ya. Amin. Untuk bisa go digital sehingga dapat memberikan contoh juga bagi desa-desa lainnya, khususnya di Kecamatan Tanah Merah, sehingga desa-desa di Indonesia ini bisa maju sejahtera. Kalau desa maju, maka negara ini juga akan maju. Karena bagi saya, tolak ukur kemajuan bangsa dan negara Indonesia ini dimulai dari desa dulu. Kalau desa sudah sejahtera, sejamin seluruh lapisan masyarakat, seluruh warga negara ini juga akan maju sejahtera. Penting desa ini maju adalah gambaran bahwa bangsa dan negara ini juga akan maju. Demikian, terima kasih Pak Carek, Mas Gani, sehat dan sukses selalu. Terima kasih sudah hadir ngobrol di 0% Podcast. Dan kepada seluruh subscriber setia dan viewers dari 0% Podcast, tidak henti-hentinya saya ingatkan bagi teman-teman yang ingin request nih, Mas Petrus, tolong dong podcast sama ini, tolong dong podcast sama kepala desa ini. Monggo coret-coret di kolom komentar, nanti akan saya upayakan semaksimal mungkin untuk hadir di 0% Podcast. Tiada lain hanya untuk memberikan edukasi ya, dan juga inspirasi untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Luar biasa, terima kasih Pak Jarek, sehat dan sukses Sama-sama. selalu, dan sampai jumpa di podcast berikutnya.